Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di tayangan kali ini saya akan membahas dinamika penjualan bahan bakar bensin di Indonesia. Ada cerita menarik di balik tayangan yang satu ini. Semoga pembahasan di balik dinamika penjualan bahan bakar bensin ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam dunia usaha, tempat adalah hal yang penting agar produk laku di pasaran. Mau produk bagus, orang butuh, harganya murah, tapi kalau tidak tersedia, ya percuma. Contohnya bensin. Siapa coba hari gini yang bisa hidup tanpa bensin? Mau kendaraannya bagus, jelek, kredit, beli cash, pinjem atau beli second, semuanya ya butuh bensin. Tapi karena bensin hanya bisa dijual secara ofisial di SPBU, di mana nggak semua orang rumahnya dekat dengan SPBU, maka jika kemudian ada orang yang berjualan bensin secara mandiri, yang dulu dijual di dalam botol, kemudian sekarang ganti ke Pertamini, tentu wajar, namanya juga usaha, karena ada peluang. Tapi kemudian timbul pertanyaan, apakah Pertamini itu resmi? Apakah standar keamanannya bagus? Terus apakah beneran bensinnya itu sesuai takaran? Diambil dari jawaban Pertamina, Pertamini itu bukan mitra resmi. Perwakilan PT Pertamina menyebutkan bahwa Pertamini merupakan bisnis ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan, terutama bahaya kebakaran. Menurut BPM BP Migas, Hendri Ahmad, Pertamini maupun penjual bensin eceran lainnya yang tidak memiliki izin usaha dapat dikenai hukuman pidana penjara 6 tahun atau denda sebesar 60 miliar. Karena melanggar Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 55. Widih, ngeri ya. Nah, tapi kalau usaha Pertamini dilarang, pertanyaannya, kenapa sih kok kemudian Pertamina malah ikut-ikutan bikin namanya Pertasop? Apa nggak kasihan sama usaha kecil? Apa nggak malu tuh niru bentuk usaha rakyat? Apa penjualan bensin di SPBU kurang sampai tega bikin pom mini ke desa-desa? Terus kenapa Pertamini dilarang, tapi Pertamina jualan sendiri lewat Pertasop? Yang pertama jelas karena peluang. Mana ada coba usaha yang mau memasuki sebuah pasar kalau tidak ada kesempatan yang terbuka. Pertamina nggak usah deh melakukan analisis atau riset atau uji kelayakan pasar atau apalah yang mahal itu untuk tahu apakah Pertasop bakal diterima atau enggak. Nggak perlu, lihat aja Pertamini, semuanya laris kan? Lah, yang nggak resmi yang harganya lebih mahal dari harga pom bensin resmi aja laku. Gimana kalau pom mininya resmi milik Pertamina, harganya sama dengan SPBU? Tentu kemungkinan diterimanya akan lebih besar kan? Yang kedua, untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dulu bensin hanya bisa didistribusikan lewat SPBU, yang gede yang investasinya itu sampai miliaran. Tapi sekarang karena infrastruktur berkembang dengan amat baik, jalan di desa-desa mulus, ditambah populasi kendaraan yang juga naik, sehingga permintaan bensin naik tinggi. Nah, ketika Pertamini sukses diterima masyarakat, Pertamina kan jadi mikir, wah kayaknya bagus nih kalau ditiru. Kalau dulu sih Pertamina nggak mau niru, tetap jualan bensin ya hanya di SPBU. Satu, karena permintaan bensin di desa-desa atau di tempat-tempat terpencil itu masih tergolong rendah. Yang kedua, karena dulu di desa-desa orang jualan bensin pakai botol. Masa Pertamina mau niru ikutan jualan bensin sampai ke desa-desa pakai botol? Oh ya, orang Indonesia jual bensin pakai botol itu unik ya. Aku pernah punya temen bule orang Perancis, lihat bensin dalam botol, dia nggak tahu kan, terus tanya ke saya, Hajar, kenapa di sini Coca-Cola kok isinya Pepsi, warnanya biru? Aku jawab, itu bukan Pepsi mister, itu Pertamax. Aduh, bule kok lucu sekali ya. Aku terus tanya ke dia kan, apa di dekat Menara Eiffel sana nggak ada orang jual bensin pakai botol? Dia cuman ketawa. Tapi intinya, Pertamina melihat peluang yang bagus untuk mendistribusikan bensinnya ke lebih banyak tempat dengan investasi yang lebih murah daripada SPBU yang gede itu. Lagian jual bensin di pom mini juga masih terlihat keren kan? Ya, setidaknya lebih terkesan profesional lah daripada jual bensin di botol. Yang ketiga, mencegah pesaing berkembang. Beberapa bulan yang lalu aku tuh agak bingung ya.
ini kenapa di daerahku, padahal aku tinggal di desa di kota kecil, kok banyak dibangun SPBU mini, Exxon Mobil. Padahal setahuku, SPBU non Pertamina kan tidak boleh jualan Pertalite atau sekelasnya, yang mana produk itu adalah produk yang paling dicari masyarakat. Maksudku gini ya, ketika sebuah perusahaan memasuki pasar, pasti memiliki sesuatu yang menarik untuk ditawarkan kepada calon pembeli yang tidak dimiliki oleh sang pemimpin pasar. Contohnya, ketika mie sedap menjual produk yang sama dengan Indomie sang pemimpin pasar, yang ditawarkan mie sedap adalah harga yang lebih murah. Le Mineral dalam upayanya menyaingi penjualan air galon Aqua yang laris banget itu, ia menawarkan galon yang bisa dibawa pulang. Sesuatu yang oleh Aqua, galon itu ya mesti bawa sendiri, terus ditukar, repot. Intinya sang penantang pasar memiliki sesuatu yang tidak ditawarkan oleh sang pemimpin pasar. Ada hal yang di atas kertas menarik yang ditawarkan oleh si pendatang baru untuk memikat calon pembelinya. Nah, dalam kasus pom mini Exxon Mobil ini, apa coba yang ditawarkan? Produknya sama, bensin RON 92 kayak Pertamax, tapi harganya lebih mahal. Sebagai informasi, aku cek harga per saat video ini dibuat di tempatku. Harga bensin di pom mini Exxon Mobil itu 15.900, sementara Pertasop jual Pertamax harganya 12.500. Selisihnya lebih dari Rp3.000 per liter loh. Gede banget kan? Kalau soal kualitas aku nggak tahu ya, tapi kan sama-sama RON 92 kayak Pertamax. Mungkin Exxon Mobil lebih baik, tapi kalau soal bensin, sekali lagi ini di daerahku, banyak orang memilih yang lebih murah. Orang mengakui Pertamax lebih baik, tapi kalau isi bensin ya belinya Pertalite. Artinya, kualitas tidak selalu jadi pertimbangan utama orang-orang di desa saat membeli bensin. Lah terus, apa dong daya tawarnya Exxon Mobil ini? Kok berani-beraninya dia buka banyak SPBU mini di desa-desa? Sampai kemudian aku mikir ya, ini sekedar dugaan ya. Mungkin harga Pertamax sama dengan harga bensin dari Exxon Mobil. Saat itulah Exxon Mobil yang sudah menjamur di mana-mana sampai ke desa-desa mendapatkan keuntungan. Harga sama, jaringan distribusinya sudah menjamur. Pas kan? Nah, tapi tentu hal itu tidak diinginkan dong oleh Pertamina. Dan langkah itu tentu saja sudah diprediksi. Makanya Pertamina juga memperluas jaringan Pertasopnya, sehingga orang-orang tetap dekat dengan Pertasop. Ini kayak minyak Indofood ya, yang dijual di mana-mana. Di pasar ada, Indomart ada, mall ada, bahkan sampai ke warung dekat rumah pun ada. Jadi selain menguasai jalur distribusi ada di mana-mana, hal itu juga dilakukan agar pesaing susah berkembang. Bayangkan ya, andai subsidi bensin semuanya nanti dicabut, Pertalite dihilangkan, jangankan Exxon Mobil, Pertamina juga bakalan susah berkembang kalau kayak gitu. Lah gimana? Pertasop sudah ada di mana-mana, jalur resmi, dekat dengan pasar, barang sama, harga lebih murah lagi. Yang keempat, sebagai jawaban atas orang yang ingin bekerja sama. Orang yang ingin kerjasama dengan Pertamina bikin SPBU mini itu banyak. Sementara itu Pertamina butuh menyalurkan lebih banyak bahan bakarnya. Jadinya klop. Apalagi dibanding dengan membuat SPBU yang luas itu, biaya buka Pertasop jauh lebih murah. Tidak salah, Pertasop juga lebih mudah didirikan karena tidak butuh lokasi yang luas kan? Kata orang Jakarta, bisa di mana aja. Yang kelima, memasyarakatkan Pertamax. Banyak orang yang suka dengan Pertamax, meningkatkan efisiensi mesin. Tapi lebih banyak lagi, termasuk aku, memilih yang lebih murah. Padahal Pertamina senantiasa mendorong masyarakat menggunakan Pertamax. Nah, dengan hadirnya Pertasop ini sampai ke desa-desa dekat dengan rumah, orang sudah dikondisikan untuk beralih ke Pertamax. Malah andaikan ya, sekali lagi andaikan Pertalite nanti dihapus, saat itu orang bisa apa coba kalau nggak beli bensin selain Pertamax? Di dalam usaha, saluran distribusi atau tempat tentu sangat penting. Akan tetapi memperbanyak saluran distribusi tentu membutuhkan biaya yang besar. Untungnya saat ini pola kemitraan sudah menjamur, sehingga dengan memanfaatkan model bisnis seperti itu, Pertamina diuntungkan. Sudah dapat tambahan saluran distribusi, dapat keuntungan lagi. Karena masyarakat yang ingin membuka usaha Pertasop kan bayar, dan biayanya itu nggak murah loh. Nah, untuk Pertamina sendiri memang agak dilematis ya masa depannya.
Karena kekuatannya kan ia ada di dekat masyarakat. Meskipun mahal, orang-orang ya tetap menggunakan bensin dari Pertamini. Tapi kalau nanti Pertasop sudah menjamur, ada di mana-mana juga, apalagi Pertalite dihapuskan, waduh, kayaknya Pertamini bakalan repot itu. Tapi ya gimana lagi, namanya dinamika perkembangan usaha kan memang seperti itu. Dulu jual bensin eceran di botol, tergeser ya gara-gara POM ini. Kalau nanti POM ini tergeser, ya sekali lagi, karena memang dinamika perkembangan usaha ya memang seperti itu. Yang menawarkan opsi lebih baik, itu yang akan diterima oleh pasar. Karena nggak ada satupun bentuk usaha atau produk yang aman, tenang, dijamin bertahan, terus laku selamanya. Nggak ada. Pertasop juga, besok kalau kendaraan listrik sudah memasyarakat, ya tentunya nggak ada dong orang yang akan isi bensin. Ya tadi sekali lagi, karena memang dinamika perkembangan usaha ya memang seperti itu. Tidak ada produk yang aman selamanya, kecuali produk itu menyesuaikan dengan permintaan, termasuk saluran distribusinya. Kalau teman-teman sendiri nih, misalnya mau buka usaha, kira-kira pilih yang mana? Pertasop yang resmi tapi biaya investasinya sampai segini? Atau ExxonMobil yang juga resmi dan harga investasinya itu lebih murah, tapi ya harganya saat ini paling mahal? Atau Pertamini yang investasinya paling murah tapi susah nanti kalau pas mau kulaan? Atau masih ada yang minat jual bensin di dalam botol? Pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya.